Selamat pagi, ANT 3 Notik. Dan ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini adalah pembelajaran ilmu pelayaran datar. Untuk pertemuan pertama kita bahas mengenai bola bumi atau definition of Earth, ya. Apa saja yang tertera di definisi-definisi daripada bola bumi ini? Awal kita bagaimana, apa saja tujuan ilmu pelayaran datar itu? Ada tujuan secara umum dan ada tujuan secara khusus. Tujuan secara umumnya, tujuan instruksional umum setelah mengikuti mata kuliah ilmu pelayanan datar, peserta diklat dapat menentukan posisi dan kesalahan pedoman menggunakan benda-benda darat atau benda-benda bumiawi. Kita tahu benda-benda bumiawi itu ada tanjung, suar, ya, dan lain-lain yang kita ketahui dan ada di peta. Ya, kita lihat kita membaring benda-benda darat, lalu kita cocokkan di peta, dan untuk penentuan posisi secara manual, ya. Tapi sekarang kan ada GPS, apalagi di era sekarang ada EGDIS, jadi lebih gampang. Tapi ini adalah pembelajaran khusus mengulang kembali, mereview kembali bagaimana dulu sebelum ada GPS, sebelum ada EGDIS, sebelum ada radar, orang-orang mengambil posisi dengan benda-benda darat, ya. Ini adalah tujuan instruksi umumnya. Yang tujuan instruksi khususnya yaitu ada setelah mengikuti ini, memahami siswa, para pasis memahami tentang nama, definisi-definisi daripada bola bumi itu. Oke, selanjutnya kita mengulas tentang definisi daripada poros bumi. Poros bumi, apa sih definisi dari poros bumi itu? Poros bumi adalah garis tengah bola bumi di mana bumi berputar pada porosnya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. 24 jam, lebih detailnya adalah 23 jam 56 menit 04 detik. Itu bumi berputar porosnya. Terjadilah siang dan malam, karena siang karena matahari menghadap bumi tersebut, malam pada saat bumi membelakangi matahari. Bumi juga berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 hari. Itu bumi berputar pada mengelilingi matahari, terjadilah suatu iklim, ya. Terjadi suatu iklim atau musim, ya. Itulah di Indonesia hanya terjadi 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Saat ini bulan-bulan biasanya musim hujan tuh bulan Desember, November. Nah, saat ini bulan-bulan 1, 2 masih ini, ya, karena perputaran bumi ini lama-lama bumi itu adanya perubahan-perubahan waktu dan perubahan-perubahan iklim, ya, tidak menentu setiap. Sedangkan jangankan pada saat kita muslim, ya, pada saat tertentu ada yang azan itu lebih cepat dari jam, ada lebih lama lambat, ya, karena perputaran tadinya. Salah satunya adalah perputaran bumi pada porosnya itu membuktikan bahwa adanya siang dan malam, membuktikan bahwa bumi kita ini bulat, ya. Itu salah satu bukti bumi itu bulat adalah bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya ini terjadilah suatu cuaca, ya. Apa bedanya iklim dan cuaca? Ya, tidak begitu ini, ya. Cuaca itu lebih cepat
di waktunya saja. Kalau iklim itu adalah mempengaruhi musim. Kalau cuaca mempengaruhi saat ini cuaca yang memang misalnya dalam satu hari bisa terjadi hujan, besoknya terang ya gitu. Kalau iklim biasanya dia jangka waktunya lama. Jadi inilah pengertian daripada poros bumi. Garis tengah bola bumi di mana bumi berputar dalam satu hari. Ya, kita nampak bahwa ada sisi gelap dan ada sisi terangnya. Sisi gelap dia membelakangi matahari, sisi terang dia menghadap daripada matahari itu sendiri. Selanjutnya adalah definisi dari kutub-kutub bumi. Kutub-kutub bumi adalah perpotongan antara poros bumi dan permukaan bumi. Nah, ini poros bumi, yang permukaan bumi kita tahu permukaan bumi adalah di atas bola permukaan bumi itu adalah ya di atas daripada bumi itu sendiri, paling permukaan ya, kita hidup ya di permukaan bumi. Nah, gitu ya. Nah, ini definisi daripada poros bumi dan kutub-kutub di bumi. Ya. Selanjutnya kita bahas mengenai lingkaran besar atau great circle. Kita lihat apa sih lingkaran besar itu? Nah, lingkaran besar adalah lingkaran yang membagi bola bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lihat ini ya. Ini bumi kita, bola bumi ini dibagi dua. Ya, lihat gambar. Gambar ini tertera bahwa great circle itu membagi bumi menjadi dua bagian. Ada dikatakan small circle. Small circle adalah atau lingkaran kecil, yaitu lingkaran yang membagi dua bola bumi menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Jadi kalau great circle adalah lingkaran membagi bola bumi menjadi dua bagian yang sama besar ya. Kalau small circle hanya bagian kecilnya saja ya, dia tidak sama besar untuk lingkaran kecil tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang ekuator. Apa sih ekuator itu? Atau khatulistiwa, yaitu lingkaran besar yang tegak lurus dengan poros bumi. Dengan poros bumi kita lihat ini di gambar ya, bahwa ada khatulistiwa, ekuator ya, sama dengan lingkaran dengan jarak 90 derajat dari kutub. Bahwa kita lihat khatulistiwa Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa ya, tepatnya di Pulau Kalimantan ya, ada tugunya, tugu khatulistiwa ya di Kalimantan Barat. Kita terletak di tengah-tengah ini, tengah-tengah khatulistiwa. Nah, makanya negara kita masuk kategori negara subur pada dasarnya ya. Semuanya ada ya, tergantung ke manusia yang mengolahnya ya untuk bumi kita ini ya. Jadi kalau kita ke Kalimantan, kita melihat di situ memang di tengah-tengah daripada khatulistiwa. Oke, selanjutnya adalah khatulistiwa merupakan acuan untuk menentukan nilai lintang 00 derajat sampai 90 derajat utara selatan. Oke, next kita lanjut ke definisi daripada jajar atau paralel, yaitu lingkaran kecil yang sejajar dengan ekuator. Selanjutnya derajah atau meridian ya, yaitu lingkaran besar melewati kedua kutub di bumi. Kita tahu nih ya, lingkaran-lingkaran kecil kita lihat di bawah khatulistiwa ini atau jajar atau paralel itu sejajar dengan khatulistiwa ya, di bawah khatulistiwa. Kalau derajah itu atau meridian itu lingkaran besar yang
melewati kedua kutub bumi. Ya, lingkaran-lingkaran besar sama dengan kalau derajah-derajah itu adalah lingkaran-lingkaran derajah, lingkaran-lingkaran besar yang sejajar dengan kutub, ya, melalui kutub utara dan kutub selatan pada dasarnya. Lingkaran bujur sama dengan sebagian derajah dari kutub sampai kutub. Itu ya, itu mengenai jajar, derajah atau meridian lingkaran bujur, ya. Jajar, saya ulangi bahwa jajar atau paralel adalah lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa. Kita lihat ada gambarnya di sini, ya. Ini disebut jajar, ya. Di bawah khatulistiwa, garis khatulistiwa tersebut, lingkaran kecil sebenarnya yang sejajar dengan khatulistiwa. Kalau derajah atau meridian, lingkaran besar yang melewati kedua kutub bumi, ya. Melewati kedua kutub bumi, ya. Dia juga sejajar dengan kutub-kutub bumi, ya. Kutub bumi, ya. Kutub utara dan kutub selatan, ya. Lingkaran bujur sama dengan sebagian derajah dari kutub sampai kutub. Selanjutnya kita bahas Oke, berikutnya kita membahas pengertian dari derajah pertama atau prime meridian, yaitu lingkaran bujur melalui Greenwich. Apa sih Greenwich itu? Greenwich adalah sebuah kota kecil di Inggris. Ya, salah satu patokan jam dunia juga. Kalau Indonesia bagian barat 7 jam, ya, tengah 8 jam, kalau bagian timur itu 9 jam. Di Indonesia ada Tugu Khatulistiwa di Kalimantan Barat, ya, itu juga 00. Kalau prime meridian derajah pertama di Greenwich juga 00, ya, derajah pertama 00. Jadi diambil di kebetulan terletak di Greenwich, ya. Ada istilah GHA, Greenwich Hour Angel, ya, jam patokan daripada sudut jam di Greenwich, ya, itu salah satu kota di Greenwich, ya. Derajat pertama itu 00 derajat merupakan acuan untuk menentukan nilai bujur suatu tempat, yaitu 00 derajat sampai dengan 180 derajat timur atau barat. Nah, itulah, ya, definisi daripada bola bumi, ya. Kita bahas tentang lingkaran besar, lingkaran kecil, poros bumi, ya. Yang terakhir adalah derajah pertama, ya, itu. Ini untuk pertemuan pertama. The next, di subjudul berikutnya kita ada pertemuan kedua untuk pelajaran ilmu pelayaran datar. Oke. Terima kasih untuk pelajaran pertama. Cukup sekian. Dan saya tutup dengan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.